Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, saya Yuliani, guru BK SMK Negeri 3 Garut. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang parenting, di mana topik yang akan Ibu sajikan adalah peran orang tua dalam pembelajaran jarak jauh di era pandemi. Kebijakan belajar dari rumah secara positif memberikan banyak waktu antara anak dan orang tua untuk saling berinteraksi dan lebih mengenal antara satu anggota keluarga dan keluarga yang lainnya. Di mana secara tidak langsung sebenarnya kebijakan belajar dari rumah dan bekerja dari rumah itu telah mengembalikan fungsi keluarga sebagai pusat segala kegiatan dan tempat utama terjadinya pendidikan bagi anak. Namun di sisi lain, dalam mendampingi anak belajar secara daring, sebagian orang tua mengalami kesulitan dalam mengarahkan anak untuk belajar. Sehingga hal ini dampaknya bukan hanya bagi orang tua saja, tetapi berdampak kepada anak-anak di mana anak memiliki kurang semangat dalam mengikuti pembelajaran secara online. Maksud dari undang-undang berikut ini adalah bahwa pendidikan tidak hanya dapat dilakukan di sekolah saja, tetapi orang tua juga memiliki peran serta dalam mendidik anaknya, agar anak memiliki kekuatan secara keagamaannya bagaimana. Itu berawal dari rumah. Di mana anak juga bisa mengendalikan diri atau secara emosi, jadi di mana anak senang dengan melakukan hal-hal yang baik. Itu berawal juga dari rumah, dari didikan orang tuanya. Anak memiliki kepribadian yang menyenangkan, yang bisa diterima oleh masyarakat, oleh dirinya, oleh keluarganya. Anak juga memiliki kecerdasan. Kecerdasannya bukan hanya secara akademik, tapi kecerdasan secara emosi. Dan anak-anak juga ya akhirnya memiliki akhlak yang mulia dan keterampilan yang diperlukan untuk dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Seri Pendidikan Orang Tua dalam mendidik anak di era digital perlu memperhatikan hal-hal yang berikut ini. Pertama adalah kesehatan mata anak. Paparan berlebihan terhadap penggunaan handphone dapat memicu penglihatan yang buruk bagi anak. Karena sumber radiasi yang terpapar dalam handphone tersebut, sehingga apabila anak menggunakan handphone berlebihan, matanya bisa cepat rusak. Yang kedua adalah masalah tidur. Masalah tidur anak disebabkan karena anak terlalu lama melihat layar digital dan dampak dari isi media digital tersebut, seperti melihat game atau misalnya nonton atau misalnya nonton musik atau sesuai dengan hobi-hobinya dia. Jadi itu akan di mana anak memiliki fokus kepada hal-hal yang bersifat hobinya, bukan hanya hal yang sifat pembelajarannya. Seperti adanya kesulitan konsentrasi. Jadi penggunaan media digital juga memiliki efek keterampilan mengubah perhatian kepada anak, sehingga bisa meningkatkan perilaku terlalu aktif dan kesulitan untuk berkonsentrasi kepada anak. Selanjutnya, menurunkan prestasi belajar. Penggunaan media digital yang terlalu berlebihan dapat menurunkan prestasi belajar anak, karena tidak dipungkiri, anak-anak dalam penggunaan media digital itu tidak hanya menggunakan untuk belajar saja, tapi untuk hal-hal yang bersifat hobinya tadi. Yang mana presentasi penggunaan handphonenya untuk belajar, antara untuk belajar dengan untuk hobinya itu pasti lebih banyak untuk hobinya daripada untuk belajar. Selanjutnya, perkembangan fisik. Membatasi aktivitas fisik yang diperlukan tubuh untuk berkembang secara optimal. Selain itu, apabila anak sering melihat handphone, otomatis anak akan menahan lapar, haus, dan keinginan untuk buang air, sehingga mengganggu sistem pencernaan, yang akhirnya menyebabkan ketidakseimbangan bobot tubuh, bisa terlalu gemuk atau terlalu kurus. Karena kalau misalnya untuk belajar, pasti anak bisa cut dulu atau misalnya bisa istirahat dulu untuk pergi ke kamar mandi atau misalnya untuk makan atau untuk minum. Tetapi apabila sudah dengan hobinya, itu anak akan susah untuk beranjak dari handphone tersebut. Yang terakhir adalah perkembangan sosial. Seorang anak akan menjadi pribadi yang lebih mementingkan dirinya sendiri. Sehingga anak sulit bergaul secara langsung, seorang anak akan memiliki kesulitan untuk mengenali berbagai nuansa perasaan. Jadi efek dari handphone tersebut selain untuk dirinya juga untuk perkembangan sosial si anak. Karena apabila anak terus-terusan dengan handphonenya, anak akan kurang peka dengan lingkungannya.
dengan orang lain, dengan kesulitan orang lain. Tetapi anak akan fokus kepada permainan yang ada di handphonenya atau misalnya film yang dia tonton di handphonenya tersebut selama berjam-jam. Pada dasarnya setiap anak itu memiliki potensi yang tidak terbatas. Tetapi dengan pembelajaran jarak jauh ini, potensi anak bisa menjadi kurang berkembang karena faktor yang mempengaruhinya, apakah mereka pada akhirnya bisa memenuhi potensi itu atau tidak. Ada masalah atau kendala yang dihadapi peserta didik pada pelaksanaan pembelajaran online ini. Seperti biaya, jelas kalau biaya, karena dalam pembelajaran online itu membutuhkan kuota, otomatis membutuhkan juga dana, karena tidak semua orang bisa mampu dan memberikan kuota. Ya. Terus motivasi belajar anak antara di rumah dan di sekolah itu pasti beda. Kalau di rumah karena orang tua mungkin mendidik beberapa anak sehingga anak-anaknya itu kurang mendapatkan perhatian yang khusus, beda dengan di sekolah. Kalau di sekolah kan ada teman-temannya, ada tempat dia berkompetisi, terus ada dorongan juga dari gurunya, akhirnya motivasi belajar anak bisa tinggi. Terus umpan baliknya juga kalau di rumah kurang. Beda dengan di sekolah. Ketika anak sudah mengerjakan tugas atau dia mampu dalam mengerjakan tugas, guru akan memberikan ujian atau adanya nilai. Jadi si anak tambah semangat ya. Serta kurangnya pengalaman. Jelas beda. Kalau kurang pengalaman antara belajar di sekolah dan di rumah itu pasti beda. Karena kalau di sekolah, seperti yang saya katakan tadi, ada teman-teman yang untuk berkompetisi, ada gurunya tempat dia bertanya, ada gurunya tempat dia untuk tempat menjelaskan pembelajarannya dengan jelas. Jadi sebenarnya pembelajaran jarak itu seperti yang ibu-ibu rasakan memang tidak lebih baik dari pembelajaran secara langsung atau tatap muka, karena interaksinya yang minim, organisasinya juga kurang efektif, dan ini yang menjadi kendala dalam pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh itu harus didukung oleh pola asuh orang tua. Di mana pola asuh orang tua itu ada 3 jenis pola asuh orang tua. Yang pertama, orang tua yang otoriter. Di mana orang tua otoriter itu orang tua yang hanya ingin diikuti apa yang menjadi instruksinya, tanpa anak bisa beralasan atau misalnya anak bisa memberikan pendapatnya. Dan ini kurang baik bagi perkembangan anak dan juga bagi pembelajarannya. Yang kedua ada demokratis atau otoritatif. Kalau hal ini biasanya antara orang tua dan anak memiliki kesepakatan masing-masing yang akhirnya bisa menemukan titik temu. Misalnya kita belajar dari jam 10 sampai jam 12 misalnya. Nanti anaknya kalau tidak setuju, misalnya jam 11 ada jam istirahatnya, orang tua juga bisa memahami di sana dan bisa mempertimbangkan. Akhirnya bisa sepakat bahwa jam belajar anak dari jam 10 sampai jam 12 misalnya itu. Yang terakhir adalah permisif. Kalau permisif hanya anaknya aja yang diikuti, tapi orang tua tidak gitu kan. Jadi hanya kemauan anak aja yang harus diikuti. Orang tua tidak bisa berpendapat dan orang tua juga tidak bisa menuntun anak sesuai dengan aturannya. Dan ini juga kurang baik bagi perkembangan anak, jadi karena nanti anak ujungnya akan membangkang. Bagaimana pola asuh digital atau digital parenting yang harus diterapkan itu? Karena kecepatan dan kemudahan siswa dalam mengakses informasi dan ilmu pengetahuan itu harus dikawal atau misalnya harus dibimbing agar anak tidak melakukan penyelewengan, pembelokan, dan pelanggaran dalam penggunaan internet, terutama dengan yang berkaitan dengan adiksi gadget atau misalnya kecanduan. Lalu bagaimana cara mencegah agar anak tidak kecanduan itu? Yang pertama, adanya pola interaksi antara orang tua dengan anak. Contoh, bagaimana sikap atau perilaku orang tua dalam menerapkan aturan. Yang pertama, tidak otoriter ya seperti tadi. Tapi anak orang tua mengajarkan nilai atau norma, bagaimana yang baik, bagaimana yang kurang baik. Apa yang layak dibaca oleh anak seorang pelajar, apa yang tidak layak. Terus orang tua juga memberikan perhatian dan kasih sayang serta menunjukkan sikap dan perilaku yang baik sehingga bisa dijadikan contoh atau model bagi anaknya. Dalam hal ini, misalnya orang tua tidak hanya melarang anak tetapi dengan kekerasan atau misalnya dengan bicara keras, dengan nada yang keras atau misalnya sampai dengan
full, atau misalnya apabila anak tidak nurut sampai handphonenya dibikin rusak atau misalnya dibanting, itu kurang baik juga. Atau misalnya anak dilarang bermain handphone tapi orang tuanya terus-terusan bermain handphone, sehingga anak tidak mendapatkan perhatian ketika anak selesai dari bermain handphonenya, dan akhirnya anak juga akan mengikuti bermain handphone seperti orang tuanya. Jadi orang tua ketika memperkenalkan kepada anak, waktu bermain handphone itu 1 jam, dan orang tua juga sama harus 1 jam. Jadi setelah anak selesai bermain handphone, orang tua selesai. Jadi anak-anak dan orang tua harus sama-sama beriringan sehingga tidak akan terjadi penyelewengan dalam hal ini. Orang tua perlu memiliki pengetahuan atau gambaran yang singkat tentang media digital, sehingga orang tua perlu bisa meluangkan waktunya untuk melihat situs apa yang pernah dikunjungi anak. Gitu kan. Jadi orang tua tidak boleh tidak boleh anaknya dikunci handphonenya, orang tua membiarkannya, gitu. Itu nggak bisa gitu kan, karena bagaimanapun anak usia remaja sedang memiliki yang ingin banyak tahu, otomatis kan pasti banyak yang dilihat. Nah, orang tua di sini perlu melihat di historinya itu banyak dilihat apa yang sudah dilihat oleh anak. Apabila ada yang kurang baik, anak tidak perlu dimarahin atau handphonenya tidak perlu diambil, tetapi orang tua harus mengarahkan mana yang tidak baik, mana yang kurang baik. Dan di sini orang tua perlu memiliki pengetahuan atau gambaran tentang media digital itu apa aja sih yang bisa dilihat di media digital itu. Di sini perlu tahu. Yang kedua adalah orang tua dan anak perlu membuat kesepakatan waktu penggunaan dan waktu berhenti menggunakan handphone pada malam hari. Jadi jangan sampai anaknya begadang dengan handphonenya karena belum selesai nonton, atau misalnya main gamenya belum selesai. Ini perlu ada juga kesepakatan, misalnya jam 8 harus sudah selesai handphonenya, sudah selesai main handphonenya. Itu bisa, kalau itu orang tua bisa mengambil handphonenya selama 1 malam itu jam 8, misalnya dikembalikan lagi jam 5 pagi karena takutnya ada informasi dari sekolah, atau misalnya dari tugas yang belum selesai, itu bisa. Terus imbangi waktu menggunakan media digital juga dan interaksi dengan dunia maya. Karena apabila anak sudah bosan atau misalnya sudah boring dengan dunia maya, itu anak bisa macam-macam kan. Misalnya takutnya nanti membuat status yang kurang baik, kan kurang melanggar norma. Dan orang tua juga dapat mengimbangi paparan media digital itu. Apabila orang tua bisa mengimbangi waktu dan anak dalam penggunaan media digital. Terus memberikan anak perangkat digital sesuai dengan keperluan. Seperti yang saya katakan tadi, di mana jam belajar anak, misalnya jam berapa sampai jam berapa. Terus juga apabila anak ingin refreshing sebentar, boleh, misalnya hanya 1 jam saja, itu bisa orang tua, tapi dengan catatan orang tua mendampingi dan orang tua juga harus sepakat gitu. Jangan hanya 1 jam, orang tua beberapa jam. Jadi anak ketika selesai pegang handphone, kalau orang tuanya pegang handphone terus, anak siapa tempat bercerita, anak siapa tempat anak mendapatkan kasih sayang gitu kan. Karena yang namanya anak di rumah terus, pasti orang tua yang harus benar-benar mendampinginya. Terus kan pilihkan program atau aplikasi yang positif, karena bagaimanapun sepintar-pintarnya anak tetap gitu kan, anak perlu bimbingan dari orang tua. Dan orang tua juga perlu mengidentifikasi program atau aplikasi yang memiliki edukasi itu yang bagaimana gitu. Sehingga memiliki dampak yang baik bagi perkembangan anak. Orang tua juga perlu mendampingi anak saat berselancar di dunia maya. Misalnya, apa saja sih yang anak dilihat itu gitu kan, didampingi aja gitu ketika anak mau melihat seperti yang sekarang sedang tren, misalnya boy band Korea atau film-film Korea, itu anak juga orang tua tetap mendampingi gitu. Jadi di mana dalam film tersebut atau misalnya dalam peragaan boy band atau girl band tersebut, orang tua bisa menjelaskan apakah misalnya sikapnya itu bagus atau tidak, atau ditiru atau tidak, atau misalnya dalam cara berpakaian juga sesuai atau tidak dengan norma di negara kita atau misalnya di budaya kita. Itu anak tetap harus diarahkan oleh orang tua. Selanjutnya adalah orang tua harus bijaksana juga dalam penggunaan perangkat digital selama berinteraksi dengan anak. Gitu. Orang tua tidak membiasakan anak untuk menggunakan perangkat digital sebelum tidur. Jadi bijaksana di sini
seperti tadi ya. Jadi apabila anak ingin bermain handphone sampai misalnya sebelum tidur anak harus bermain handphone dulu, melihat dulu film Korea atau misalnya melihat dulu bawi band Korea gitu kan, itu nanti akan jadi kebiasaan anak gitu kan, itu akan merusak matanya dan nanti pikiran konsentrasi anak akan rusak dan akhirnya anak bisa menimbulkan insomnia kepada anak. Itu kurang bagus juga. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bijaknya itu anak diberikan waktu hanya sampai jam berapa dan nanti diberikan lagi mulai jam berapa. Telusuri aktivitas anak di dunia maya. Nah, seperti yang ini sudah tadi diulas ya. Jadi orang tua dapat memonitor situs yang pernah dikunjungi anak dan anak pastikan mengunjungi situs yang sesuai dengan usianya. Walaupun misalnya hobinya anak itu ke drama Korea, tapi lihat juga drama Koreanya itu bagaimana, apakah itu untuk dewasa atau misalnya untuk anak seusianya. Jadi jangan sampai nanti anak salah melangkah atau salah melihat. Ketiga, gunakan media digital sesuai dengan usia dan tahap perkembangan anak. Misalnya orang tua yang anak-anak remaja di usia 16 tahun sekarang atau usia anak-anak SMA. Jadi apa saja yang layak dilihatnya gitu kan ya. Dalam hal ini bukan untuk memproteksi anak ya, sebagai anaknya dikekang gitu, tidak, tetapi anak tetap gitu kan diberikan kebebasan untuk melihat handphone, menjalankan hobinya gitu kan, tapi tetap anak harus dipantau, anak harus dibimbing agar anak tidak keluar dari norma yang sudah diterapkan atau aturan yang sudah ibu diterapkan gitu. Dalam pembelajaran daring di rumah, orang tua dapat menerapkan model atau pola asuhan yang bersifat arif, positif, efektif, konstruktif, dan transformatif. Jadi misalnya orang tua harus bijak dalam memberikan handphone. Jadi anak tidak terus-terusan mempelajari melihat handphonenya, tetapi jam belajarnya kurang. Gitu. Orang tua juga harus mengarahkan anak untuk melihat hal-hal yang positif yang berkaitan dengan pelajaran ataupun misalnya menjalankan melihat hobinya juga itu hanya sekedar refreshing aja, tetapi bukan untuk menjadi candu. Akhirnya anak kecanduan untuk melihat drama Korea selama berhari-hari gitu, dan akhirnya belajarnya lupa. Mengefektifkan waktu anak dalam pembelajaran dan dalam penggunaan handphonenya. Jadi tidak seperti tadi melihat dramanya banyak, tetapi belajarnya sedikit. Konstruktif, anak dibangun dalam perkembangan dirinya. Jadi melihat handphone hal-hal yang bersifatnya bisa mengembangkan dirinya, bukan hanya nanti anak menjadi berada di dunia hayal gitu, senang dengan drama Korea, bermimpi ingin memiliki badan yang seperti artis Korea, memiliki rambut dan kulit seperti artis Korea, akhirnya anak tidak seimbang gitu kan, belajarnya lupa tapi anak hanya fokus ke satu titik gitu kan, nah itu akhirnya merugikan. Dan selanjutnya yang terakhir adalah keluarga sebagai salah satu sentra pendidikan merupakan tempat pendidikan yang pertama dan utama bagi pembentukan karakter anak sebenarnya. Jadi karakter anak itu dibentuk mulai dari keluarga dulu, bukan dari sekolah gitu. Sekolah melanjutkan dan tempat memberikan pendidikan yang menyeluruh, akademik dan membina karakternya juga. Tapi yang pertama tetap dari keluarga. Jadi keluarga itu sebagai lokus atau tempat pembentukan karakter anak, di mana anak perlu mengembangkan pola asuh edukatif dan efektif. Kan orang tua harus edukatif dan efektif. Jadi tidak hanya mendukung apa yang anak mau, mengikuti apa yang anak mau, tidak gitu kan. Tapi harus dilihat apakah ini mendukung kepada pembelajarannya atau tidak. Jadi pola asuh antara anak dan orang tua akan terwujud dalam pemenuhan kebutuhan fisik dan kebutuhan psikologis anak. Maksudnya, jadi di mana perkembangan anak juga diperhatikan bukan hanya makannya saja, tapi bagaimana dia dalam ibadahnya. Gitu. Terus kebutuhan psikologisnya juga di mana anak ada sentuhan, ada kasih sayang, ada kehangatan di rumah. Walaupun anak belajar di rumah, anak tidak merasakan kejenuhan, tetapi anak merasa lebih dekat dengan orang tuanya, dengan keluarganya. Di mana itu secara tidak langsung akan menimbulkan semangat dalam belajarnya, dalam mengejar cita-citanya, dalam membentuk potensi dirinya. Pola asuh tersebut dapat diimplementasikan dalam bentuk sosialisasi dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat supaya anak dapat hidup selaras dengan lingkungannya. Sekian paparan dari saya tentang parenting. Terima kasih atas waktunya.
maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.